Hai teman-teman semuanya. Di sini kami akan membahas tentang sistem akuntansi pembiayaan pada akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Apa sih pembiayaan itu? Sebelum kita lanjut, kami dari kelompok 1 dengan dosen pembimbing Ibu Indri Ditisari, SEMSI, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai, saya Jena Meliana Simarangkir. Saya Olganda Margaret Japurba. Saya sendiri Yosapa Abenarder Simanjuntak. Dan saya sendiri Rana Grace Capah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 2 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan ataupun financing adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan oleh pemerintah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang berikutnya klasifikasi. Pembiayaan diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP berbasis akrual nomor 02 dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pembiayaan. Semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah antara lain berasal dari yang pertama, penerimaan pinjaman. Yang kedua, penjualan obligasi pemerintah. Yang ketiga, SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran. Yang keempat, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga. Yang kelima, penjualan investasi non-permanen lainnya. Dan yang terakhir, pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah antara lain yang pertama, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu. Dan yang terakhir, pembentukan dana cadangan. Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara lain fungsi akuntansi PPKD dan PPKD. 1. Fungsi akuntansi PPKD dalam sistem akuntansi pembiayaan. Fungsi akuntansi pada PPKD memiliki tugas sebagai berikut. A. Mencatat transaksi atau kejadian investasi lainnya berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah ke buku jurnal umum. B. Memposting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian investasi dalam buku besar masing-masing rekening. C. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. 2. BUD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi pengadministrasian transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh fungsi akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh kepada SKPKD. 3. PPKD. Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas menandatangani laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK. Dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara lain 1. Peraturan daerah terkait transaksi pembiayaan. 2. Naskah perjanjian kredit. 3. SP2DLS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum daerah. 4. Nota kredit. 5. Dokumen lainnya. Pembiayaan neto. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran tertentu. Dana bergulir. 1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut atau ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. 2. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran investasi jangka panjang.
3. Realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang. 4. Dana bergulir tidak dimasukkan sebagai belanja bantuan sosial. 5. Pengeluaran dana tersebut disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang sebagai investasi non-permanen. Belanja bantuan sosial. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah, maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Pengakuan pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan diakui jika kas tersebut diterima dalam rekening kas umum daerah. 2. Pengeluaran pembiayaan diakui jika kas tersebut sudah dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Sistem pencatatan adalah basis kas dan dilakukan hanya oleh PPKD. Pengukuran pembiayaan. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah dikeluarkan. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah dan apabila menggunakan valuta asing dikompensasi dengan rupiah saat transaksi. Pengungkapan pembiayaan. 1. Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal yang perlu diungkapkan antara lain. 1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. 2. Penjelasan landasan hukum berkenan dengan penerimaan atau pemberian pinjaman, pembentukan atau pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah. 3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan yang didasarkan pada PP no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. 4. Informasi lainnya yang dianggap perlu. Jurnal standar. Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD. Berikut ini adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban sebagai berikut. Transaksi yang pertama saat penerimaan pembiayaan, kas di kas daerah pada debit, kewajiban jangka panjang pada kredit, perubahan sal pada debit, penerimaan pembiayaan pada kredit. Kedua, saat pembayaran bunga kewajiban, beban bunga pada debit, kas di kas daerah pada kredit, bunga utang pada debit, perubahan sal pada kredit. Yang ketiga, saat pelunasan kewajiban, kewajiban jangka panjang pada debit, kas di kas daerah pada kredit, pengeluaran pembiayaan pada debit, perubahan sal pada kredit. Keempat, saat reklasifikasi, kewajiban jangka panjang pada debit, bagian lancar kewajiban jangka panjang pada kredit. Akuntansi pembiayaan terdiri atas pencatatan atas terjadinya penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 1. Akuntansi penerimaan pembiayaan. A. Penerimaan pinjaman. Berdasarkan perjanjian kredit jangka panjang untuk jangka waktu 5 tahun antara pemerintah daerah XYZ dengan Bank ABC. Pemerintahan daerah XYZ menerima nota kredit yang menunjukkan telah masuknya uang ke rekening kas daerah sebesar 500 juta. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Permendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neraca, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian, kas di kas daerah debit 500 juta, utang dalam negeri sektor perbankan 500 juta pada kredit. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian, perubahan sal pada debit 500 juta, pinjaman dalam negeri dari bank, kredit 500 juta. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening dan anggaran. Jurnal LRA,
tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian, perubahan saldo pada debit 500 juta, penerimaan pembiayaan pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank di kredit pada 500 juta. Perlakuan akuntansi. Saldo normal pembiayaan. 1. Saldo normal rekening buku besar penerimaan pembiayaan adalah saldo kredit. 2. Saldo normal rekening buku besar pengeluaran pembiayaan adalah saldo debit. Pencatatan akuntansi. 1. Pencatatan akuntansi untuk pembiayaan terdiri dari 2 pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan penyusunan LRA. 2. Pencatatan untuk penerimaan pembiayaan diawali pada saat pembiayaan diterima. 3. Pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah perubahan saldo ditambah di sebelah debit dan penerimaan pembiayaan ditambah di sebelah kredit. 4. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca adalah kas bertambah di sebelah debit dan jenis sumber pembiayaan bertambah di sebelah kredit. 1. Penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya. Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, nota kredit bank. 2. Pencairan dana cadangan, nota kredit bank, perda dana cadangan, kopi surat perintah pemindahan bukuan. 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, bukti penerimaan pembayaran, berita acara. 4. Penerimaan pinjaman daerah, surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer, bukti penjualan obligasi, nota kredit bank. 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer, nota kredit bank. 6. Penerimaan piutang daerah, surat tanda bukti penerimaan atau bukti transfer, nota kredit bank. 7. Pengisian data cadangan. 1. Surat perintah pencairan dana atau SP2D. Surat perintah pencairan dana SP2D, SPD, SPM. 10. Pemberian pinjaman, surat perintah pencairan, SPD. B. Penerbitan obligasi. Berdasarkan Perda tentang obligasi daerah, pemerintah daerah ABC menerbitkan surat tentang obligasi untuk 5 tahun mulai berlaku 1 Maret 2015 dan berakhir 28 Februari 2020 sebanyak 1.000 lembar. 500.000 dengan suku bunga 12% per tahun dibayar setiap 6 bulan per 1 Maret dan 1 September. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS Kemendagri nomor 64 tahun 2013. Jurnal LO dan neraca, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian. Kas di kas daerah pada debit 500 juta, utang dalam negeri obligasi pada kredit 500 juta. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian. Perubahan pada debit 500 juta, penerimaan hasil penerbitan obligasi pada kredit 500 juta. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Kemendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian. Perubahan saldo pada debit 500 juta, penerimaan pembiayaan, penerimaan hasil, penerimaan obligasi daerah pada kredit 500 juta. Yang berikutnya, penerimaan kembali pinjaman. Pemerintah daerah menerima kembali pinjaman yang telah diberikan kepada Perusda ABC sebesar 250 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan piutang dengan mencatat jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Jurnal LO dan neraca, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian. Kas di kas daerah pada debit 250 juta, bagian lancar tagihan kepada BUMD pada kredit 250 juta. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian. Perubahan saldo pada debit 250 juta, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda pada kredit 250 juta. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, nota kredit, kode rekening, uraian.
perubahan sal pada debit 250 juta, penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada Perusda pada kredit 250 juta. Selanjutnya, pencairan dana cadangan. Berdasarkan ilustrasi pada pembentukan dana cadangan, pada tahun kelima dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui penerimaan kas dan di kas umum daerah dengan mencatat jurnal, asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Jurnal LO dan neraca, tanggal, nomor bukti, bukti pemindahan bukuan, kode rekening uraian, kas di kas daerah pada debit 10 miliar, dana cadangan pada kredit 10 miliar. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, bukti pemindahan bukuan, kode rekening uraian, perubahan sal pada debit 10 miliar, penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan pada kredit 10 miliar. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Kemendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti, bukti pemindahan bukuan, kode rekening uraian, perubahan sal pada debit 10 miliar, penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan pada kredit 10 miliar. Saat ini kita akan membahas tentang akuntansi pengeluaran pembiayaan. Yang pertama, penyertaan modal. Pemerintah daerah ABC menerbitkan peraturan daerah tentang penanaman modal atas penyertaan modal kepada BUMD XYZ senilai 300 juta rupiah. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui investasi dalam bentuk penyertaan modal dengan mencatat jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Jurnal LO dan neraca, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, penyertaan modal kepada BUMD pada debit 300 juta, kas di kas daerah pada kredit 300 juta. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD pada debit 300 juta, perubahan sal pada kredit 300 juta. Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran Kemendagri nomor 13 tahun 2006. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, pengeluaran pembiayaan penyertaan modal BUMD pada debit 300 juta, perubahan sal pada kredit 300 juta. Yang kedua, kita akan membahas tentang pembayaran pokok pinjaman. Pemerintah daerah membayar pokok utang pinjamannya kepada Bank ABC yang telah jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Untuk pembayaran kewajiban jangka panjang ini diterbitkan SP2DLS. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pengurangan kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Jurnal LO dan neraca, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, dana cadangan pada debit 2 miliar, kas di kas daerah pada kredit 2 miliar. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada debit 2 miliar, perubahan sal pada kredit 2 miliar. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada debit 2 miliar, perubahan sal pada kredit 2 miliar. Nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian, pengeluaran pembiayaan pembayaran pokok utang kepada lembaga keuangan bank pada debit 60 juta, perubahan sal pada kredit 60 juta. C. Pembentukan dana cadangan. Berdasarkan Perda tentang dana cadangan, pemerintah daerah ABC membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2015 senilai 10 miliar atau masing-masing
2 juta per tahun anggaran. Dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui adanya pergeseran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dengan mencatat jurnal asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS. Jurnal LO dan neraca. Tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian. Dana cadangan pada debit 2 miliar, kas di kas daerah pada kredit 2 miliar. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian. Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada debit 2 miliar, perubahan sal pada kredit 2 miliar. Jurnal LRA, tanggal, nomor bukti SP2DLS, kode rekening uraian. Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan pada debit 2 miliar, perubahan sal pada kredit 2 miliar. Thanks for watching. Terima kasih. Bye.